Ini Kenapa Kang Don? enggak, ini lagi disiapin. Oh iya, benar. Nanti ada sesi partisipan nggak tanya jawab Kang Don? Ya ada silakan. Kan saya ngegantiin Pak Dani, bingung juga nih. Iya. Kalau menurutku karena kami sudah bertanya jawab, untuk hari ini partisipan sebaiknya nggak usah aja. Karena takutnya rusuh juga kayak kemarin. Kan sudah saling bertanya jawab kami, biarlah penonton yang menilai. Oh. Ya, Nggak, maksudnya kan partisipan belum bertanya kepada Bang Rudi. Iya. Iya. Ini pasti banyak kakak yang bertanya ke Bang Rudi nih Bang, gimana Bang? Ya nggak apa-apa sih, silakan aja, silakan. Nggak apa-apa ya. Iya. Silakan. Ada yang akan ditanyakan Bang Rudi atau gimana nih? Ya, oke, udah bisa dimulai. Boleh. Waktunya udah di setting. 15 menit ya? Ya, 15 menit aku bertanya, 15 menit dirimu menjawab. Kayak tadi juga. Jadi ketika aku bertanya, selesai hentikan, dirimu menjawab, jalankan. Oh. Minum dulu Bang Rudi, serap. Iya. Tahun berapa sih mbaknya jadi mu'alafah? Saya udah 7 tahun yang lalu. 7 tahun berarti 2015 ya? Iya. Mantap, mantap. Udah siap Kang Don? Sudah, aku udah siap, silakan. Yuk. Udah bisa dimulai? Boleh, boleh. Oke, saya mulai. Saya mau bertanya kepada Don Rapture. Ya. Pertanyaan saya sederhana. Apakah di surga nanti kalian memiliki jiwa? Jelas begitu. Kalau itu manusia disempurnakan secara fisiknya, dia ada ruhnya, tentu saja berjiwa, Bang. Oke. Apakah firman Allah yang kau imani itu kekal, tidak berubah-ubah sampai kapanpun, karena dia adalah yang awal dan yang tidak berakhir? Akhir itu ketika awal al-akhir itu adalah zat entitasnya Allah, begitu loh. Dia yang maha ada, dia yang mengadakan, dan yang satu-satunya zat yang wajib ada selain Allah tidak wajib adanya. Maksud saya, tolong dicerna pertanyaan saya. Apakah firman Allah SWT itu kekal, tidak berubah-ubah sampai hari akhir, sampai hari kiamat, sampai hari pokoknya nggak berubah-ubah? Kalau berbicara tentang kalamnya, Allah itu punya kitab. Kitabnya berada di Lauh Mahfuz. 5.000 tahun sebelum manusia diciptakan telah tercatat segala sesuatu yang akan terjadi begitu. Tetapi ketika Allah berkehendak menurunkan segala firman-Nya dengan kun fayakun, maka terjadilah alam semesta berikut segala isinya. Situ sudah jelas adalah satu kehendak Allah. Itu satu kehendak Allah. Jika ditanya apakah itu akan berubah, kalau itu maha berkehendak, Bang. Artinya dia yang berkehendak tentang segala sesuatu yang telah dia tentukan, begitu. Karena saya
tidak berani menjawab firman-Nya itu berubah atau tidak. Saya bisa menyatakan firman Allah itu tidak berubah, tidak berubahnya berdasarkan ilmu Allah, Bang. Gitu. Kalau saya menyatakan tidak berubahnya berdasarkan apa tekstualnya, kontekstualnya nanti akan panjang penjelasannya begitu. Tetapi yang saya pahami, kalau itu memiliki kehendak, dia berkalam dan memiliki kitab yang dinyatakan dalam Lauhul Mahfuz, dan itu segala sesuatu telah tercatat di sana begitu loh. Dan itu tanya telah kering dan tiada pernah berubah. Nanang, coba mikrofonnya dimatikan si Nanang. Kayaknya suara kipas itu bising, kurusuk. Oke. Ya, terima kasih. Sekarang saya bertanya lagi. Contohnya Allah menjanjikan bahwa seluruh nabi akan masuk ke surga. Apakah itu akan berubah-berubah atau tetap? Silakan. Tentu saja para nabi Allah itu pasti dijamin masuk surga, Bang. Karena Allah sendiri yang telah memilih para nabinya begitu. Mustahil Allah memilih para nabinya ketika ditentukan dia seorang yang celaka begitu loh. Tidak ditepati dalam Al-Qur'an, Bang. Ya, berarti firman Allah itu tetap ya, nggak mungkin meleset lah gitu ya, bahwa nabi pasti masuk surga begitu ya. Nggak berubah lagi tuh ya, tetap ya, kekal ya. Atau masih berubah, ada kemungkinan Allah mencabutnya itu? Atau gimana? Aduh. Ini saya putus-putus. Gimana, Bang? Nggak dengar nih tadi. Berarti firman Tuhan mulai. Ya, berarti firman Tuhan itu kekal. Ya, halo, kedengaran suaraku? Suaraku kedengaran? Halo? 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 Kang Don. Halo? Halo Don, suaraku kedengaran? Gangguan sinyal kayaknya Bang Rudi. Oh, semuanya pakai gangguan. Iya nih. Nggak, Don, mikrofonnya masih mati tuh. Iya, masih ke-mute Kang Don. Ya. Oke. Ya, gimana? Ya. Apakah firman Tuhan itu kekal? Contohnya, Tuhan berfirman bahwa seluruh nabi akan masuk surga. Apakah ada kemungkinan pada hari akhir ternyata Tuhan mengingkari tidak semua nabi masuk surga? Apakah ada mungkin gitu? Saya yakin tidak ada, Bang. Karena jangankan para nabi, ulama pun seseorang yang dinyatakan al-ulama, sesungguhnya para ulama itu orang-orang yang takut, yang paling takut itu dia mendapat satu kenikmatan, jaminan kenikmatan Allah begitu. Para ulama, rasul, anbiya, apalagi seorang nabi, rasul, itu pasti mendapatkan keselamatan, jaminan keselamatan apa yang dinyatakan oleh Al-Quran dan Allah, pewahyuan Allah sendiri, Bang. Begitu. Siap, oke, terima kasih. Sekarang saya share screen sebuah ayat Al-Quran. Ingat ya, kamu bilang bahwa nanti kalian di surga memiliki jiwa. Di sini dikatakan, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Artinya, kalau kalian di surga itu memiliki nyawa, maaf ya, bukan jiwa, maksudnya nyawa ya. Artinya, ada kemungkinan nanti kalian mati di surga. Bagaimana itu? Ini firman Tuhan kamu bilang kekal ya. Nah, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Jadi kamu nanti masuk surga, kamu bernyawa. Berarti kamu ada kemungkinan mati di neraka. Di surga. Gimana itu kira-kira? Apakah masih percaya firman Tuhan kekal? Silakan jawab. Oke, Bang. Bentar, saya coba cari ayatnya. Bentar. Aduh, ini mana nih? Apa yang mau dicari? Quran surat Al-A'raf, nanti saya juga share screen. Al-A'raf 36. Al-A'raf 36. Bentar. Aduh. Bentar, Bang. Salah.
sudah jelas Bang kalau penghuni surga itu kekal, penghuni surga itu kekal. Cuman nanti saya coba carikan ayatnya ya. Nah, ini surat An-Nisa, Bang. Surat Quran surat An-Nisa. Saya coba share screen aja ya. Nah, ini nih Bang. Halo? Ya, silakan. Ya, akan yutahudullahi wa man yuditillahi wa rasulahu yudkhilul jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung. Nah ini jelas, penghuni surga kekal Bang. Ya. Oke. Sekarang berarti kamu meragukan firman Allahmu sendiri. Kenapa saya katakan? Karena kamu bilang tadi firman Allahmu kekal. Surah 3 ayat 185 mengatakan setiap yang bernyawa akan mati. Sementara kamu bilang di surga tidak ada kematian. Dan kamu mengatakan di surga ada nyawa. Jadi ini kontradiksi yang sangat-sangat, apakah kamu masih meyakini, saya nggak tahu ya. Apakah di surga itu nanti kamu bilang kekal. Kalau kamu di surga itu kekal, artinya kamu tidak dalam wujud daging. Atau kamu tidak bernyawa. Sebab segala yang bernyawa itu pasti mati. Coba kamu jelaskan, dalam wujud apa nanti kalian di surga? Apakah daging seperti ini? Ataukah roh? Ataukah zat? Ataukah apa? Silakan, jelaskan. Itu setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Itu kematian di bumi Bang, di dunia itu. Maksudnya ini tidak ada dikatakan di dunia atau di bumi, tetapi dijelaskan setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Berarti kalau kau di surga punya nyawa, kau pun ada kemungkinan mati di surga. Maka satu-satunya cara untuk hidup abadi, kau seperti malaikat. Apakah malaikat punya nyawa? Saya nggak tahu. Coba tanya dulu, cari ayatnya di mana malaikat punya nyawa. Kalau malaikat tidak punya nyawa, artinya kalian hidup di surga itu seperti malaikat. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut itu setiap jiwa pasti akan merasakan mati, termasuk nanti para malaikat sebagai hadis ya, ayat qudsi yang pernah saya baca ya, begitu. Yang pernah saya ikut kajiannya bersama para guru saya, para ustadz, asatidz, begitu. Nanti di hari akhir ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya untuk mematikan semua yang berjiwa, termasuk malaikat itu sendiri disuruh mencabut nyawanya sendiri, begitu. Dan jikalau ada manusia yang mendengar teriakannya, niscaya itu akan menjadi kematian yang kedua. Dan di situ ada keterangannya, begitu Bang. Artinya itu kematian dari pernyataan bahwa Allah di sana sang Malik Yaumiddin, jadi rajanya, penghulu, penguasanya hari akhir. Dia yang menyatakan dirinya adalah yang maha hidup. Jadi disinilah bukti bahwa Allah menyatakan setiap yang berjiwa, yang diciptakannya itu roh dan berjiwa, itu harus merasakan mati Bang. Itu dalam konsep keimanan Islam ya, begitu. Ya, sekarang aku mau tanya, malaikat itu hidupnya di mana sekarang? Di surga kah? Di luar bumi kah? Antariksa kah? Di Mars kah? Pluto kah? Coba kasih ayat dari Al-Quran. Di mana malaikat itu hidup sekarang? Silakan. Malaikat, nanti saya coba cari ayatnya. Cuman yang saya pahami, malaikat itu dalam keterangan Al-Quran, begitu loh, dibagi berbagai tugasnya. Dan malaikat itu sibuk dengan urusannya, begitu loh. Itu dalam bawah pengaturan Allah. Ada malaikat yang membagi rezeki, ada malaikatnya sebagai pelindung, ada malaikatnya mengurus setiap tingkat-tingkat langit Bang, begitu. Ada yang tugasnya seperti malaikat Jibril, dia menyampaikan wahyu, ada Mikail memberikan keberkahan, itu jelas dalam Al-Quran, begitu, dalam tarbiyah Islam. Jadi kalau pernyataannya malaikat sekarang ada di mana, itu adalah kehendak Allah. Allah menyatakan dalam Al-Quran, malaikat mengurus urusannya masing-masing, begitu loh. Oke, sekarang saya tanya,
apakah malaikat sekarang ada di surga? Ada nggak malaikat sekarang di surga? Malaikat ada di surga. Jadi malaikat di surga itu namanya malaikat Ridwan. Itu jelas pasti dia sudah ada di surga begitu. Satu orang aja malaikat di surga, Ridwan itu aja. Sanusi yang mana? Walau lebih apa yang saya tahu, tapi kalau ada nama malaikat surganya ya mesti ada surganya bang, gitu kan. Ini pendek aja, saya belum pernah ke surga gitu. Cuman dalam pernyataan Al-Quran, dalam berbagai hadis pun dijelaskan bahwa Ar-Ridwan itu malaikat Ridwan itu penjaga surga, jelas harus ada surganya begitu. Nah itulah pernyataan bahwa setiap malaikat itu mengurus setiap urusannya bang, begitu. Nah itu yang dinyatakan Allah, seperti itu bang. Oke, terima kasih ya. Berarti malaikat bisa mati kamu bilang, dan ada yang di surga. Jadi kalian nanti di surga saya pastikan bisa mati. Malaikat saja yang di surga bisa mati, apalagi kalian. Nah, sekarang saya bertanya lagi. Seorang wanita ketika di surga, apa upahnya bagi dia? Contoh, saya punya istri nih. Istri saya masuk surga, saya masuk neraka. Apa upah istri saya itu di surga? Ayo, dijelaskan. Yang jelas, setiap penghuni surga itu akan diberi, itu yang tadi saya sudah terangkan bang. Surga itu konsepnya jannah. Jannah itu satu tempat, dan indikasinya jika itu adalah hari tempat berakhirnya nasib manusia, begitu ya. Nasib yang baik itu di surga, nasib manusia yang buruk, tempat tinggal manusia yang buruk itu di neraka. Nah ini kita bicara surga ya. Surga tempat dibalaskannya segala kebaikan, dibalaskan kesempurnaan. Jadi pembalasannya tuh sempurna bang. Begitu loh, ganjarannya itu sempurna, dia tidak pernah merasa bosan, kenikmatannya selalu bertambah dan bertambah, begitu, tidak ada keluh kesah, bahkan ucapannya salam, begitu loh, dan saling menyapa, tidak ada perkataan yang sia-sia di dalamnya, itu diterangkan bang, begitu. Perkaranya jenis kelamin, apa misalnya wanita seperti apa, laki-laki seperti apa, yang jelas penghuni surga itu dijelaskan oleh Al-Quran akan dibalaskan segala kebaikannya dengan sempurna, itu bang, begitu. Kalau misalnya ada keterangan seorang lelaki di sana akan mendapatkan dayang-dayang, ada dapat bidadari. Nah, kalau wanita itu tentu saja akan mendapatkan apa yang segala akan diinginkannya, begitu. Apakah dapat laki-laki? Lah, kalau pengen ya pasti dikasih bang. Kan segala sesuatu akan didapatkan dengan segala keinginannya. Apa yang dia dapatkan dengan keinginannya gitu bang. Tadi saya udah baca tuh ayatnya. Ya, laki-laki di situ apakah jenis baru, jenis bidadari itu atau bidadara, ataukah bagaimana? Ataukah masih jenis lama atau manusia bumi atau bagaimana? Halo? Nah, itu perlu penjelasan yang lebih komprehensif bang. Kalau ini pernyataannya kan begini, keilmuan saya bukan seorang ustadz, tapi ketahui dalam tafsir-tafsir, dalam Al-Quran, dalam hadis sudah jelas konsep konsep surga, tempat dibalasnya segala kenikmatan dengan sempurna. Nah nanti itu saya akan carikan ayatnya, segala yang diinginkannya akan didapatkannya, begitu loh. Sifat penghuni surga bang, begitu. Bentar ya. Percaya nggak kau nanti wanita-wanita itu diberi suami-suami atau suami-suami orang soleh di sana itu, suami yang di bumi, seperti hadis Muslim 2078 ya? Semua yang diinginkannya akan didapati bang. Ibnu Majah, sorry. Bentar ya. Bentar. Punya aku kok hang ya.
Ya, coba di-share apa Bang? Kita cross-check data aja nih. Halo? Aku yang men-share atau kau? Ini ada sebuah hadis, ku ambil ya. Hadis Ibnu Majah. Dikatakan di sini, dia berkata, Rasulullah bersabda, tidaklah seorang hamba yang dimasukkan ke dalam surga, melainkan Allah Azza wa Jalla akan menikahkan dengan 72 istri, 2 istri dari bidadari dan 70 dari warisannya penduduk neraka, istrinya penghuni neraka yang masuk surga. Dan tidaklah seorang dari mereka melainkan memiliki apa ini? Vagina yang rapat dan memiliki penis yang tidak loyo. Khalid bin Hashim berkata, maksud dari warisannya penduduk neraka adalah laki-laki yang masuk neraka, kemudian mereka mewarisi istrinya untuk penghuni surga, sebagaimana Firaun mewarisi istrinya. Percaya nggak kau bahwa nanti kamu dapat juga sebagai laki-laki mendapat istri atau wanita dari penduduk neraka yang istrinya masuk surga? Percaya nggak? Ya, percaya ya Bang. Oke, terima kasih. Kalau kamu percaya, kalau kamu percaya, tahu nggak kamu apa kegiatan orang nanti di neraka? Kalau kamu percaya, tahu nggak kamu apa kegiatan manusia nanti di neraka? Itu banyak keterangannya, berbagai siksaan segala macam. Ketika terbakar kulitnya akan ada dengan kulit yang lain, begitu loh. Minta ternyata itu tidak. Ternyata kalau kau percaya yang tadi, maka manusia di neraka hidupnya senang. Mereka gemuk-gemuk dan mereka tertawa terbahak-bahak. Tahu kenapa tertawa terbahak-bahak? Karena orang di surga memakan sisa-sisa mereka. Capek-capek kau berbuat baik, capek-capek kau membuat ini dan itu, kau hanya mengawini sisa bekas-bekas orang. Bekas-bekas orang kau kawini. Apa hebatnya, capek kali kau hidup. Ya kan? Kan bekas orang itu. Artinya istri orang kau ambil. Di bumi kau bisa mengambil istri orang, di surga kau bisa mengambil istri orang. Suaminya kan masih hidup di neraka. Kau ambil istrinya, belum mati suaminya di neraka. Apakah itu sah? Nah, itu sudah melanggar hukum. Kan itu namanya zina. Suaminya masih ada, kau ambil. Ya, jadi orang di neraka nanti tertawa terbahak-bahak. Capek kali si John Rapture ini mau masuk surga, hanya dapat istri kami, bekas-bekas kami katanya. Apa kau nggak merasa gimana ya? Ah, ini nanti ibu ini jadi goncang pula imannya. Nanti dapat bekas-bekas istri orang. Oke. Silakan kalau mau ditanggapi. Ada proses seperti itu. Artinya, Bang Rudi kan sedang menafsirkan itu ya. Menafsirkan dari keterangan hadis. Sekarang kita balik ke dari Al-Quran. Kalau konsepnya simpel sih. Tanpa ada Al-Quran, mana mungkin ada hadis. Tetapi jika hadis itu bertentangan dengan apa yang diterangkan Al-Quran, saya umat muslim kembali kepada Al-Quran, Bang, begitu loh. Nah, sekarang saya secara tekstual sudah menerangkan konsep surganya Islam itu seperti apa, dibalaskannya segala kebaikan di sana, apa yang diinginkannya akan terlaksanakan, termasuk dari doa-doa kita sebagai seorang mukmin ingin berkumpul kembali begitu di janahnya Allah. Di janahnya Allah itu semoga terselamatkan tanpa satupun yang masuk neraka. Itu satu kenikmatan juga, melainkan mereka ingin berkumpul dengan istri-istrinya kembali, diterangkan dalam berbagai hadis. Itu bisa terjadi begitu loh. Tidak ada keterangan bekas, tidak ada Bang. Bahkan tubuh manusia ketika dibangkitkan saja begitu, ketika sifat-sifat tubuh seorang penghuni surga itu berbeda dengan apa yang kita alami di dunia. Nanti umur penghuni surga itu seukuran sebayaan begitu loh. Tidak ada yang lebih muda, tidak ada yang lebih tua. Sekitar umur yang lagi ganteng-gantengnya, lagi cakep-cakep. Nah, itu diterangkan dalam Al-Quran. Tidak ada yang namanya kita mendapatkan satu hal yang bekas. Nggak ada. Saya baru dengar ini dari abang ini.
Loh, kan di sana dibilang istri-istri orang yang di neraka, artinya kan bekas istri orang itu. Saya bukan menafsir, katanya kan istri-istri orang yang di neraka yang diserahkan untuk digauli orang di sorga. Artinya kan mantan istri dia. Maka boleh dipastikan orang di neraka nanti gemuk-gemuk. Karena orang itu mengejek orang di sorga. Capek-capek kau berbuat baik, capek-capek kau ke neraka. Istriku juga yang kombat, katanya. Oke, sekarang nggak ada. Kagak ada Bang gitu. Kalaupun saya nih, andai kata itu saya yang dinyatakan dalam keterangan Bang Rudi, tafsiran Bang Rudi, kalau saya nggak mau gitu, kan saya bebas di surga itu kan tempat dibalaskannya segala kenikmatan. Kalau kesempurnaan saya pengen kenikmatannya dapat bidadari dan berserta istri saya gitu, ya bisa-bisa aja. Lawang janji Allah kok untuk menggenapi, untuk menyempurnakan segala kenikmatan. Kalau dikira kalau orang kira itu suatu kenikmatan, ya boleh aja. Kalau saya nggak mau, ya bisa aja nggak mau gitu. Jadi bebas, ada nggak kemungkinan kau memikirkan kenikmatan untuk mendapatkan istri Nabi? Kau bilang kan dipenuhi. Saya misalnya nih masuk surga, saya pikirkan kenikmatan bagaimana sih bentuk istri Nabi ini. Ada nggak terpikir dilintas di kepalamu? Entah Nabi apa aja lah. Artinya kan udah dijelaskan ya. Kalau dalam konsep Al-Quran kan tadi saya udah terangkan, di sana tidak ada perbuatan, pikiran gitu kan, ada ucapan yang sia-sia Bang. Nah ini angan-angan dan ucapan abang itu sebetulnya sia-sia begitu. Lawan di bumi aja hormati loh. Di bumi ini ya, istri-istri Nabi itu tidak boleh dinikahi setelah peninggalan Nabi. Gimana ceritanya kita ingin beristri bekas istri Nabi? Nah itu kan sesuatu yang sia-sia Bang. Bukankah ada istri Nabi yang masuk neraka? Contoh istri Nuh, istri Lut kan masuk neraka. Bagaimana orang di neraka senang-senang? Ha, istri kami ambil di surga, istrimu sekarang di neraka, katanya. Kami sandera. Bagaimana kira-kira menurutmu itu? Jadi istri-istri Nabi yang di neraka itu didekati orang itu, biarlah kami dibakar, penting istrimu kami gauli ya. Gimana kira-kira ya? Ya itulah makanya sebelum Bang Rudi, sebelum Bang Rudi bertanya hal-hal yang aneh sekalipun, sebetulnya Al-Quran itu udah jelas menerangkan. Tidak ada perkataan sia-sia nanti di surga itu nggak ada Bang. Iseng kayaknya pengen ngeprank gitu. Itu perbuatan yang sia-sia. Perbuatan yang istilahnya ketika kita saling bertemu dengan penghuni surga, ini bukan asumsi saya. Dalam Al-Quran dicatatkan hanya ucapan salam dan damai saja, saling menyapanya itu. Tidak ada perkataan yang sia-sia. Apalagi begitu loh, niatan keinginan yang sia-sia, tidak ada bentuk najis, tidak ada orang bergibah di sana, tidak ada yang berpikir tentang sesuatu hal yang sia-sia Bang, sia-sia. Artinya kesia-siaan itu tidak mungkin didapatkan di surga sana, tidak ada begitu. Yang saya pahami begitu Bang. Oke lah, sekarang aku bertanya. Nggak ada, kan udah dijelaskan dalam Al-Quran ya. Siap. Oke. Ya, aku bertanya. Nanti sekarang aku bertanya, apakah ada kamu yakin bahwa kamu ke surga itu dengan berbuat baik, dengan mengikuti perintah Rasul? Ya. Bang Rudi, sebentar ini waktunya masih Bang Rudi yang bertanya terus atau bagaimana ini Kang? Iya, betul sampai 15 menit ya kayak tadi juga. Nggak tahu, coba tanya si Don Raptur gimana waktunya Don Raptur udah berapa? Habis dari menit yang lalu Bang. Oh, bilang lah. Oke, udah habis. Sorry. Dia nggak bilang habis. Dia kan pemegang waktu. Timekeepernya kan dia. Iya. Ini bingung saya. Oke, udah habis Bang tuh ya. Oke, terima kasih kalau sudah habis. Ya. Iya. Sekarang Kang Don yang bertanya. Enggak, sudah tadi kan sudah dia, aku sudah. Sekarang audiens. Oh iya, sekarang partisipan. Audiens. Yang mau bertanya silakan resen, ini ada Bu Uti